Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah, dan tidak ada amalan yang membuat Nabi tersenyum di akhir hayatnya melainkan melihat para sahabatnya yang sedang sholat subuh secara berjamaah. Maka bersyukur kita, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang akan dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan tidak ada amal ketaatan yang sifatnya nafilah, yang sifatnya sunnah, yang lebih afdal daripada duduk di majelis ilmu. Dan jalan termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hadir di majelis ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, menempuh jalan di sini melangkahkan kaki ke majelis ilmu atau dengan memutalaah, dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Karena sesungguhnya orang-orang berilmu itu ketika beramal maka amalnya dibangun di atas ilmu, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an yang dicela itu dua. Pertama, al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, maksudnya adalah orang-orang Nasara. Mereka beramal tidak dibangun di atas ilmu. Makanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu dituntut untuk membangun amal mereka di atas ilmu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka itulah keutamaan orang-orang yang beramal di atas ilmu. Dan itu sangat banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Ya, keutamaan orang berilmu yang mana dia beramal dibangun di atas ilmu daripada orang yang abid ahli ibadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Keutamaannya itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ya, jadi lebih utama orang yang berilmu dan beramal di atas ilmu daripada orang yang banyak ibadah namun tidak dibangun di atas ilmu. Insyaallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi Yahya bin Syarab Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masuk ke hadis yang ke-34 ya. Hadis yang ke-34, silakan dibuka hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani, jika dia tidak mampu mengubahnya dengan tangan, maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbih, dan jika tidak mampu mengubahnya dengan lisan, maka setidaknya diingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Perhatikanlah di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pertama kali disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika terjadi sebuah peristiwa. Peristiwa apa itu? Pada masa Khalifah Marwan, ya, Marwan ibnu Abdul Malik, salah satu khalifah pada dinasti Umayyah, ya, itu melakukan sholat Id, sholat hari raya, tapi tata caranya diubah, tidak seperti yang dilakukan pada zaman Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa itu? Letak khutbahnya diubah. Biasanya kalau zaman Nabi dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin itu sholat dulu baru khutbah, ya kan? Sholat dulu baru khutbah Id. Nah, dibalik sama Marwan, ya, Khalifah Marwan ini membalik, khutbah dulu baru sholat Id, seperti sholat Jumat. Nah, dan itu adalah sebuah kemungkaran. Kenapa kita katakan itu kemungkaran? Karena melakukan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Berarti itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Marwan, ya, khalifah pada saat itu. Melihat itu, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri mengingkarinya dengan keras. Ditahan khalifah itu, ditarik tangannya, ya, ditarik tangannya, jangan merubah apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membacakan hadis ini, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jadi dia berusaha untuk menahan Marwan supaya tidak melakukan hal tersebut, ya, hal tersebut. Nah, ini, jadi ini peristiwa yang menyebabkan hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id tadi, tentang karena adanya tindakan dari Khalifah Marwan yang ingin merubah tata cara sholat Id terkait letak khutbahnya, ya. Dia ingin khutbah dulu baru sholat Id. Kenapa? Karena perlu kita ketahui jamaah sekalian, mendengarkan khutbah sholat Id itu hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau antum udah sholat kemudian ingin pergi duluan, itu enggak masalah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah sunnah. Berbeda dengan Jumat. Ya, khutbah pada Jumat itu termasuk rukun Jumat. Jadi kalau ditinggalkan, ya, Jumatnya enggak sah. Ya, maksudnya kalau enggak ada yang khutbah, ya langsung sholat Jumat itu enggak sah. Jelas ya? Ini makanya sunnah hukumnya mendengarkan khutbah pada sholat Id. Nah, melihat banyaknya orang-orang yang langsung pergi setelah sholat Id, ya, akhirnya bagaimana caranya mereka mendengarkan khutbah dan tidak kabur, maksudnya tidak pergi. Akhirnya didahulukan khutbahnya baru sholat oleh oleh Marwan, ya, Khalifah Marwan ini, ya. Tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dan yang dilakukan oleh para sahabat diingkari keras oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan menyampaikan hadis ini, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah diubah dengan tangannya, ya. Kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan lisan, setidaknya diingkari dengan hati, ya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, ya.
Ini disampaikan oleh beliau dari apa yang didengarkan oleh beliau dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini? Pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan salah satu usulul Islam, salah satu ajaran pokok dalam Islam. Ya, bahkan yang membuat kita menjadi umat terbaik itu adalah apa? Karena kita umat yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu wahai umat Islam sebaik-baik umat, kata Allah. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, ya. Dan itu juga diperintahkan di dalam Al-Qur'an, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Hendalah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung dunia akhiratnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kenapa orang-orang Yahudi Bani Israel itu dilaknat oleh Allah? Kenapa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Disebutkan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertama, karena mereka menentang para rasul, durhaka kepada nabi, para rasul yang diutus kepada mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Salah satu tindakan buruk Bani Israel itu adalah gemar membunuh para nabi mereka. Ya, membunuh para nabi mereka. Dan alasan ketiga kenapa mereka dilaknat oleh Allah dan para nabi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah laknat Bani Israel, ya. Sebaliknya umat ini dijadikan umat terbaik karena mereka adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan pondasi pokok dalam ajaran Islam, ya. Ini kemudian ini yang pertama. Kemudian faedah atau pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari hadis ini adalah, pertama, apa yang dimaksud dengan mungkar, apa yang dimaksud dengan ma'ruf, ya. Apa itu perkara mungkar? Perkara mungkar itu adalah semua hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perbuatan, ucapan, tindakan, itu berarti semuanya adalah mungkar. Jadi hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam, baik itu ucapan seperti ghibah, berkata kotor, ya, atau tindakan, ya, tindakan itu seperti misalnya meninggalkan sholat, berzina, ya, dan yang semisalnya, ya. Jadi semua hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam itu maka dikatakan mungkar. Dan kenapa dikatakan mungkar? Karena itu diingkari oleh akal yang sehat dan fitrah manusia, ya. Secara fitrah aja, secara fitrah kita, zina itu baik enggak menurut fitrah? Menurut fitrah kita buruk, maka namanya mungkar. Secara fitrah antum, ya, meninggalkan sholat itu baik enggak? Pasti semua orang akan bilang buruk, maka itu mungkar, ya, mungkar. Makanya sesuatu itu dinamakan mungkar karena itu bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani, ya. Sebab apa?
Sebab setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu pasti nggak akan selaras dengan akal sehat, nggak akan selaras dengan hati nurani. Selalu bertentangan dengan akal sehat, selalu bertentangan dengan hati nurani. Maka dikatakan mungkar. Ya. Sebaliknya yang ma'ruf itu apa? Yang ma'ruf itu semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, semua ajaran syariat itu adalah hal yang ma'ruf, hal yang ma'ruf. Dinamakan dengan ma'ruf itu karena akal sehat itu menerimanya, hati nurani itu menerimanya, ya, hati nurani menerimanya, ya. Makanya dinamakan dengan sesuatu yang ma'ruf, ya, di sini. Ya, jadi kita harus tahu patokan apa itu mungkar, apa itu ma'ruf. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka disebutkan oleh Nabi fal yughayyirhu biyadihi. Fal yughayyir, kata fal yughayyir di sini sigohnya amr, perintah. Nah, perintah itu pada dasarnya dalam ilmu usul fiqh menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Wajib apa? Pertama, secara umum itu wajib kifai atau fardu kifayah istilah kita. Ya. Kalau dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban terhadap yang lain, ya. Itu namanya fardu kifayah. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menjadi fardu ain. Bisa menjadi fardu ain, yang artinya kalau kita tinggalkan maka kita dapat dosa. Ya, contohnya, ya. Contohnya, kita melihat kemungkaran di dalam rumah kita sendiri. Ya, kita melihat kemungkaran pada anak kita misalnya, pada istri kita. Maka hukum melakukan nahi mungkar sebagai seorang suami itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Ya, karena hanya kita yang mengetahuinya, hanya kita yang melihatnya dan terjadi di dalam rumah kita. Maka melakukan nahi mungkar itu menjadi fardu ain. Ya. Gambarannya gini jamaah sekalian. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak sholat. Ya, muru auladakum bis sholah wahum sab'u sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Nah, muru, kata muru di sini menunjukkan perintah. Perintah itu berarti wajib. Nah, kalau anak udah usia 7 tahun enggak sholat, kita abaikan, kita cuek, maka itu kemungkaran. Itu kemungkaran, ya. Nah, itu enggak boleh. Ya, bisa menjadi dosa. Makanya harus diingkari. Anak itu harus diperintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu menjalankan sholat, ya. Kalau udah umur 10 tahun enggak sholat disuruh pukul oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa mengatakan, ya, yajibu ala kulli, wajib bagi setiap orang, ya, yusma' kalamuhu, yang didengar ucapannya, wa yuta' dan ditaati, an ya'mura man yuti'ahum bis shalah, memerintahkan orang yang mentaatinya untuk melakukan sholat. Ya. Kira-kira kalau kita perintahkan anak sendiri sholat, taat enggak? Taat, pastikan anak sendiri, ucapan kita didengar. Nah, maka kita punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anak tersebut sholat, karena ucapan kita didengar, ucapan kita ditaati. Begitupun memerintahkan istri untuk sholat. Ya, kira-kira suara Anda sebagai sesuami didengar enggak sama istri? Didengar, ditaati. Maka punya kewajiban untuk memerintahkan istri sholat. Ya, artinya kalau kita melihat anak enggak sholat, istri enggak sholat, berarti ada kemungkaran. Kalau kita tidak ingkari, itu menjadi dosa. Itu menjadi dosa. Karena tadi kemungkaran itu wajib kita ingkari, menjadi fardu ain ketika hanya kita yang bisa melakukannya. Dan itu contohnya ketika ada kemungkaran di dalam rumah kita sendiri. Ya, termasuk punya anak wanita, ya, keluar
dalam keadaan membuka aurat atau jalan-jalan dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian kita cuek, ya kita tidak ingkari, maka itu dosa. Dosanya tidak mengingkari kemungkaran, ya kemudian dosa menjadi seorang yang dayus. Dayus itu apa? Tidak punya rasa cemburu terhadap istri dan anak-anaknya. Ya. Nah ini. Jadi dosanya berlipat-lipat wal iyadu billah. Jadi fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut. Hukumnya wajib. Wajib di sini bisa fardu kifayah, bisa fardu ain, tergantung kondisinya, ya. Biyadihi, wajib dia merubahnya dengan tangannya. Dengan tangannya, ya. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah liman kana lahu sultah, bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan. Seperti tadi, seorang pemimpin memiliki kekuasaan kepada rakyatnya, seorang suami memiliki kekuasaan di dalam rumahnya terhadap istri dan anak-anaknya, ya, maka dia mengingkari kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya biyadih, dengan tangannya, dengan tangannya. Oleh karena itu kita boleh memukul, ya, anak-anak dalam hal-hal yang sifatnya mendidik tadi. Makanya Nabi memerintahkan kalau umur 10 tahun enggak sholat pukul, kata Nabi SAW. Tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang mendidik. Begitupun kalau kita melihat dari istri-istri kita nusyuz. Nusyuz itu artinya penentangan, ya, kedurhakaan dari istri. Nabi memerintahkan boleh untuk dipukul, tapi darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang mendidik. Itu namanya mengingkari kemungkaran biyadih tadi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya, kalau pemerintah mungkin kalau ada kemungkaran, ya dengan cara dihukum pelakunya dan yang semisalnya. Artinya dia mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya. Itu biyadih, ya. Kemudian fa in lam yastati fa bilisanih. Ya, kalau enggak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, artinya dia enggak punya kekuasaan. Ya, enggak punya kekuasaan, laisa lahu sultah, enggak punya kekuasaan, maka bilisani. Maksudnya apa bilisani ini? Maksudnya adalah dia orang yang memiliki ilmun wa basirah, punya ilmu, punya pengetahuan kalau hal itu mungkar, ya. Dia bisa mendatangkan dalil-dalilnya, bisa mendatangkan argumentasinya kalau itu perbuatan mungkar, ya, supaya orang yang tadi dinasehati itu sadar kalau yang dilakukan itu keliru atau mungkar, dia ingkari dengan lisan, gitu, ya. Ya, antum misalnya nih lihat orang nggak sholat, antum tahu hukum sholat apa? Semuanya tahu, wajib, dan antum tahu dalilnya, ya. Ya ahi, sholat itu salah satu rukun Islam, dan Allah mengatakan wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Nabi mengatakan, ya, al ahdu bainana wa bainahum as-sholah faman tarakaha faqad kafar. Garis perbeda antara kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Umar bin Khattab mengatakan la hazza fil Islam liman tarakas sholah. Enggak ada tempat, enggak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Antum sampaikan, punya ilmunya, punya argumentasinya, maka wajib mengingkari kemungkaran dengan lisan tadi, ya, lisan ini. Fa in lam yastati babi qalbih. Nah, kalau enggak mampu dengan tangan, artinya enggak punya kekuasaan, ya, laisa lahu sultah, enggak punya kemampuan mengubah kemungkaran dengan tangan tadi, ya, atau enggak mampu juga dengan lisan karena dia enggak punya ilmunya, enggak punya argumentasinya, gitu kan, enggak punya dalilnya, artinya enggak hafal, enggak tahu, maka diingkari dengan hati, dihindari dengan hati. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh cuek, tidak boleh, ya, masa bodoh terhadap kemungkaran, ya. Dan termasuk perbuatan yang keliru, jamaah sekalian, ketika kita melihat orang melakukan kemungkaran, enggak sholat atau yang semisalnya, kemudian itu urusannya dia, gitu kan.
nanti ya dia sendiri yang dapat ganjarannya di sisi Allah. Nah, itu biasanya kita seperti itu keliru. Itu keliru. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan hak saudara kita. Apa hak saudara kita? Menasehatinya. Ya, makanya ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Udah kita jelaskan hadisnya lewat. Di antara nasihat itu untuk siapa? Wali amatil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin yang sama-sama muslim, yang sama-sama beriman. Kalau dia melakukan kemungkaran, maka dia punya hak terhadap kita untuk diberikan nasihat, untuk diingkari kemungkarannya. Kalau kita cuek, masa bodoh, berarti kita tidak menunaikan hak saudara kita, ya. Dan itu bukan termasuk ikut campur, ya. Jadi kadang ada orang yang mengatakan, ya, ngapain kamu ya urus urusan saya gitu kan, urus aja urusan kamu sendiri, jangan ikut campur. Ini bukan termasuk ikut campur, ya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan dia melakukan kemungkaran dan tidak kita ingkari, dampaknya bukan hanya pada dia, tapi terhadap kita juga, ya. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, ya. Maka hendaklah waspada, ya, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa bencana atau ditimpa azab yang pedih, ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah, kepada bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim, yang tidak khusus menimpa pelaku dosa saja. Artinya apa? Bencana musibah itu juga bisa menimpa orang-orang soleh tadi. Kenapa? Karena mereka cuek, tidak mau melakukan nahi mungkar, ya. Dan kita ketahui jamaah sekalian, sebab faktor terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana itu apa? Dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan itu karena dosa-dosa manusia. Nah, kalau ada orang melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian kita cuek, tidak kita ingkari, dampaknya kepada siapa? Kepada semua orang, baik itu orang yang ahli maksiat atau yang taat, kena dampaknya. Karena tadi tidak mengingkari yang mungkar. Makanya ditegaskan tadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada bencana, kepada musibah, kepada azab yang tidak menimpa orang-orang zalim secara khususnya, yang tidak menimpa ahli maksiat secara khususnya, tapi juga menimpa orang-orang soleh di antara kalian karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika membawakan hadis ini, beliau mengatakan, ya, wa'lam anna babal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari qad dayya'a aktsarahu min azmanin mutatawilah. Bab amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak orang menyia-nyiakannya, ya. Banyak orang-orang melalaikannya dari zaman ke zaman, ya. Walam yabqa minhu fi hadzal azman illa rusumun qalilatun jiddan. Dan sedikit sekali orang yang menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan orang cuek, masa bodoh kepada maksiat dan dosa yang dilakukan saudaranya, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kasural khabas, apabila dosa maksiat kemungkaran itu semakin banyak, amal iqab as-salihah wat talihah, maka bencana hukuman itu akan meliputi semua orang, baik yang soleh ataupun yang toleh, yang ahli maksiat, semuanya kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya.
Dan itu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma zaharat al-fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu seperti zina atau LGBT dan semacamnya dilakukan secara terang-terangan di tengah sebuah kaum, kemudian banyak di antara kita cuek, tidak mengingkarinya, maka illa betulu bittawa'in wal auja'al allati lam takun, ya, fil ladzina madau. Kecuali mereka akan ditimpa dengan penyakit, maksudnya penyakit itu dengan wabah, ya, yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu, dan juga akan ditimpa oleh apa? Oleh kekeringan. Nah, kekeringan itu bukan hanya menimpa orang-orang yang ahli maksiat, tapi juga bisa menimpa orang-orang soleh yang tinggal di negeri tersebut karena tidak mengingkari yang mungkar tadi. Wal iyadu billah. Nah, itu alasannya kenapa kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita cuek, tidak mengingkarinya, maka dampaknya juga berlaku kepada seluruh orang yang ada di negeri tersebut, ya. Kemudian wadzalika ad'aful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Bahkan iman itu bisa hilang. Iman itu bisa hilang sehingga orang masuk dalam ranah kekufuran. Ya. Ini. Jadi hendaklah kita waspada, ya. Sebagaimana iman itu bertambah, maka iman itu bisa berkurang bahkan hilang. Kalau iman atau aslul iman, pondasi iman telah hilang, telah hancur, berarti orangnya telah kufur wal iyadu billah, ya. Kemudian di sini, ya, dijelaskan oleh Syekh Fauzan rahimahullahu taala, wa aujaballahu ala hadhihi al-ummati an ta'mura bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kenapa? Li'anna dzalika islahun lil mujtama', kata beliau. Karena dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada perbaikan untuk masyarakat, ya. Itu termasuk islah, melakukan perbaikan untuk lingkungan masyarakat kita. Coba kalau kita hidup, ya, di daerah yang kita orang-orang melakukan kemungkaran kemudian kita cuek, aman enggak? Tenang enggak? Ya. Di situ ada orang berzina, kita cuek, orang mencuri kita cuek, orang enggak sholat kita cuek, kayaknya lingkungannya enggak nyaman. Benar enggak? Enggak nyaman. Makanya dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan ada perbaikan untuk lingkungan masyarakat kita. Kalau ada orang minum khamar kemudian kita diamin, cuek, dampaknya parah, gitu kan. Nanti akan yang namanya maksiat, dosa itu menular, jamaah sekalian, ya. Sifat dosa maksiat itu menular. Ketika tidak ada orang yang mengingkari, maka nanti akan dianggap biasa. Kalau dianggap biasa, banyak orang yang melakukannya. Semakin dianggap biasa-biasa, maka tidak ada pengingkaran, dan akhirnya azab Allah Subhanahu wa taala bersifat umum kepada semua yang tinggal di situ. Oleh karena itu Syekh mengatakan dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada islahun lil mujtama'. Ya, ada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan masyarakat. Fal ma'asi wal mukhalafatu sababun lil halak wad damar. Ya, sebaliknya maksiat dan penentangan kepada syariat-syariat Allah itu sebab kehancuran dan kebinasaan. Ya. Jadi faktor terbesar yang menyebabkan
binasa, hancur dan munculnya musibah bencana itu adalah maksiat. Ya. Wa ilaju zalika, solusi supaya tidak terjadi halak wa damar ini, tidak terjadi kebinasaan, kehancuran, musibah dan semacamnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata beliau. Wa huwa nasihatun lil ma'muri wal manhi. Dan itu bentuk nasihat ya kepada yang diperintah dan kepada yang dilarang. Artinya ketika ada saudara kita melakukan maksiat kita larang, itu bentuk nasihat kita kepada dia. Ketika kita mengajak dia, memerintahkan dia kepada yang ma'ruf, ya ahi, ayo kita sholat ke masjid, ya. Ya ahi, ya, kalau bisa sholat tepat waktu, jangan dilalaikan oleh hal-hal yang tidak syar'i atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan uzur syar'i. Berarti memerintahkan kepada yang ma'ruf itu bentuk nasihat kepada kita, kepada orang tersebut, ya. Walaysa min babit tadakhuli fi umurin nas. Ini bukan termasuk ikut campur dalam urusan orang lain. Karena tadi ya banyak kita itu merasa enggak enak gitu kan. Itu urusan dia. Nanti kalau saya tegur dikira ikut campur gitu kan. Dikira ikut campur. Nah, ini bukan termasuk tadakhul kata Syekh. Ini bukan termasuk ikut campur dalam urusan dia, tapi ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban. Makanya Nabi SAW dalam hadis itu mengumpamakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti ya berada di atas perahu. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan masalul qaim ala hududillah wal waqi fiha, perumpamaan orang-orang yang menegakkan ya hukum-hukum Allah dan orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah. Berarti ada yang melakukan yang ma'ruf, ada yang melakukan yang mungkar. Ada dua ini. Jadi perumpamaan orang yang taat dengan ahli maksiat itu adalah seperti dua orang yang saling mengundi ya siapa yang berada di atas, siapa yang berada di bawah. Jadi dia berada di atas kapal atau perahu yang ada dua tingkat. Nah, siapa yang ada di tingkat atas, siapa yang ada di tingkat bawah. Maka fa asaba ba'duhum a'laha, kata Nabi. Yang orang-orang soleh tadi, yang ahli taat itu berada di tingkat atas. Sedangkan yang ahli maksiat itu berada di tingkat bawah. Ya. Kemudian orang-orang yang di bawah ini, maksudnya ahli maksiat itu kalau ingin mendapatkan air mintanya ke orang-orang soleh, ya, gitu kan. Artinya kalau ini orang-orang yang ahli maksiat ini ingin selamat, ia jadi mintanya nasihat kepada siapa? Orang-orang soleh, itu orang-orang soleh. Nah, kemudian orang-orang yang di bawah ini mengatakan, ya, bagaimana kalau kita tidak usah ya ke atas minta air gitu, tidak usah ke tingkat atas untuk minta air, tapi kita biarkan aja mereka, kita lubangi gitu kan, lubangi. Nah, nanti dari situ kita ngambil air, ya. Jadi nggak usah lewat tangga kita bikin lubang, naiknya lewat situ biar nggak mengganggu mereka, langsung kita ambil air. Nah, di situ yang namanya perahu kalau dilubangi itu kan masukkan air enggak, ya kan? Nah, kalau udah kemasukan air itu yang tenggelam yang di bawah aja sama atau yang di atas juga? Semuanya. Itu dia. Nah, jadi kalau yang ini yang atas cuek, ya tidak menegur yang di bawah, maka dia juga ikut binasa, kata Nabi SAW. Nah, begitupun kalau kita membiarkan orang melakukan mungkar, tidak kita larang, maka yang binasa bukan yang melakukan mungkar saja, tapi kita yang cuek juga binasa. Nah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Nu'man ibnu Bashir, perumpamaan tentang orang yang melakukan ma'ruf dan yang melakukan mungkar. Yang ma'ruf ini, jika yang melakukan ma'ruf jika tidak mengingkari yang mungkar,
yang binasa bukan yang melakukan mungkar saja, tapi semuanya. Itu digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Ini kata Nabi, kalau orang-orang yang di atas tadi, orang-orang soleh tadi itu menolong orang-orang yang di bawah dengan cara ditegur, dinasehati, udah ambil air aja dengan cara yang benar, enggak usah bikin lobang, maka najau jami'an, semuanya akan selamat gitu. Yang satu enggak akan binasa karena kekurangan air, tapi dibantu oleh yang di atas, gitu kan. Akhirnya mereka juga enggak terjerumus dalam hal yang mungkar tadi, melubangi, itu mungkar ya. Akhirnya semuanya selamat. Kalau yang di atas cuek, membiarkan yang bawah nyari air sendiri sampai ngelubangi perahu, semuanya akan tenggelam, binasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukhum bima aradu halaku jami'an, kata Nabi. Kalau dibiarkan, kalau mereka yang atas ini membiarkan yang bawah melakukan apa yang mereka mau tanpa diingkari, tanpa ditegur, binasa semuanya tanpa ada yang tersisa. Wal iyadu billah. Jadi intinya di sini jamaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita pertama tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sekedar sunnah atau dianjurkan, tapi wajib. Nah, wajibnya itu antara fardu kifayah sama fardu ain. Kedua-duanya wajib, yang artinya enggak boleh ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Nah, kalau ada orang cuek meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak diingkari dengan hati minimalnya, maka dipertanyakan imannya. Padahal selemah-lemah iman mengingkari yang mungkar dengan hati. Berarti kalau ada orang melakukan kemungkaran kemudian kita cuek, masa bodoh, berarti ada yang masalah dengan hati iman kita. Iman kita yang ada di dalam hati ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis ini ya. Baik, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak dapat. Iya. Tadi mau nyerobot istilahnya ya. Oh, maksudnya tadi sekalian dah antum pesan 4 buat saya 2 gitu ya. Nah, itu mungkin bentuk kehati-hatian dari beliau ya. Jadi setiap orang itu punya sikap sendiri, punya ya keyakinan sendiri ya. Mungkin menurut kita itu enggak masalah, tapi menurut dia demi kehati-hatian ya itu mungkin beliau hindari. Jadi kita harus husnuzon ya, husnuzon kepada apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Sebenarnya mungkin tiket situ kan kereta ya, dan itu enggak terbatas ya. Artinya walaupun antum titip juga masih ada tempat insyaallah ya, gitu kan. Cuman mungkin karena dia hati-hati, punya pemikiran sendiri, maka sikap itu juga tidak bisa disalahkan secara menyeluruh gitu. Artinya ada mungkin dari sikap kehati-hatian itu ada benarnya ya. Juga antum kalau nitip juga enggak masalah sebenarnya ya. Secara hukum itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi enggak bisa antum paksakan gitu kan. Karena dia punya prinsip, punya ya sikap dan kehati-hatian sendiri. Wallahu a'lam.
Oh. Taib, ya. Taib, ya. Jadi gini jemaah sekalian, ya pertama kita harus membahas tentang masalah ihtikar ya. Ihtikar itu artinya menimbun barang. Ya, menimbun barang, ya menimbun barang yang dilarang itu adalah pertama apabila barang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, menjadi sesuatu yang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika itu langka, maka itu akan membuat masyarakat kesulitan. Nah, itu nggak boleh menimbun barang. Kemudian yang kedua nanti dikeluarkan ketika harganya udah melambung tinggi, baru dikeluarkan setelah ditimbun. Itu termasuk istikar yang haram ini. Kemudian yang kedua, ya ketika sesuatu barang itu langka dan mahal gitu ya, mahal, maka sikap kita sebagai seorang muslim itu adalah cukup mengambil sekedar apa yang kita butuhkan, membeli sekedar apa yang kita butuhkan ya. Kira-kira antum butuhnya untuk bulan ini berapa liter gitu ya. Misalnya butuhnya 4 liter ya. Udah cukup beli 4 liter, sisanya dibiarkan untuk orang lain membeli. Ya, jangan kita berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan. Kita nggak tahu nanti nggak tahu kan masa depannya, ternyata bisa turun lagi harganya atau akan semakin banyak barangnya gitu, nggak tahu. Jangan antum terka-terka masa depan seperti apa gitu ya, nggak tahu. Allah itu punya rencana sendiri gitu kan ya. Jadi nggak usahlah berlebihan dalam mengumpulkan hal-hal semacam itu. Jadi cukup antum beli yang antum butuhkan. Berapa liter sebulan itu, berapa yang antum butuhkan, itulah beli. Itu beli. Jangan semua diajak, mulai punya keluarga, misal dalam satu rumah ada 8 orang, semuanya diajak buat beli minyak. Jangan. Ya akhirnya nanti ada orang-orang yang enggak kebagian. Misalnya ada nanti orang-orang yang pedagang-pedagang itu misalnya butuh minyak. Ya antum yang mungkin sekali seminggu makan yang bergoreng berapa kali gitu kan. Nah itu enggak terlalu urgen minyak mungkin menurut antum, tapi karena antum beli banyak 8 orang diajak, mungkin ada yang enggak kedapatan gitu kan. Nah itu termasuk hal yang tercela. Itu bukan termasuk adab ya. Artinya gini jamaah sekalian, kita juga harus memikirkan orang lain. Jangan kita menjadi orang yang egois, hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, abai terhadap kebutuhan orang lain. Itu enggak bagus ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya yang salah bukan ustadz yang mengingkari ya. Yang mengingkari itu bukan ustadz yang salah, tapi yang menyebarkannya ya, yang menyebarkannya enggak bijak ya. Biasanya dipotong atau apa gitu kan, konteksnya belum tentu seperti itu ya. Ini. Jadi kita sebagai orang yang menyebarkan video itu juga harus bijak ya. Jangan suka potong-potong sembarangan, akhirnya menjadi salah paham, dan itu yang nanti membuat ustadz-ustadz kita dipojokkan. Seringnya kayak gitu, Ya, kalau secara utuh insya Allah nggak ada yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan itu, nggak ada. Ya, tapi biasanya karena dipotong-potong kemudian menimbulkan salah paham, ya akhirnya seperti itu. Ya, kayak kemarin di Lombok misalnya Ustadz Mizan, itu karena dipotong. Ya, padahal kalau di seluruh videonya dilihat itu konteksnya sah-sah saja. Nah, tapi karena dipotong akhirnya menimbulkan keributan. Nah, karena masyarakat banyak yang menuntut, itu pemerintah pasti menjadikannya itu sebuah kesalahan. Akhirnya diproses hukum. Orang yang dilawan masyarakat, banyak massa yang menuntut gitu. Ya, seperti itu.
Sebenarnya kalau nggak ada yang bikin ulah itu nggak akan dipermasalahkan. Dan memang kalau kita lihat ya, orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu akhirnya menggali video-video yang lama, kemudian dipotong-potong dan itu dijadikan provokasi biasanya. Nah, provokasi. Jadi ya jangan istilahnya, jangan kita meramikan hal-hal seperti itu. Ya. Itu sikap kita itu adalah nahan diri ya. Kalau menemukan video-video yang kayak gitu, udah jangan kita rame-ramekan. Kadang kita juga ikut mengingkari gitu kan. Wah, ini enggak benar, akhirnya semakin panas, yang di sana pun semakin panas, semakin keruh suasana gitu kan. Nah, kalau kita enggak ngebales gitu ya, enggak ngegubris, itu akhirnya mereka lama-lama juga akan diam gitu. Akan diam. Makanya sikap waktu itu, ketika anak waktu itu di Lombok itu ya, ketika permasalahan Ustadz Mizan itu sepakat semua teman-teman ustadz-ustadz di situ itu nggak ada yang namanya berbicara gitu kan, diam ya, diam artinya nggak ikut-ikutan terpancing gitu, semuanya diam. Dan pengajian pun mulai di stop dulu ya, karena yang dihadapi kan masyarakat ya. Kadang kalau kita ikut ngomong nimbrung, wah bukan kayak gini, akhirnya semakin panas. Begitupun di dunia maya sama, banyak kita ikutan melawan gitu kan, nimbrung gini gitu kan, akhirnya semakin panas. Mereka pun mencari, menggali dan terus akhirnya semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dimunculkan ke muka umum, dan akhirnya itu dibawa ke muka hukum juga akhirnya ya. Jadi udahlah, jangan sibukkan diri kita dengan hal semacam itu. Sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, belajar, beramal. Biarlah mereka mencari kesalahan-kesalahan, toh ya nanti kalaupun diproses hukum, insya Allah itu yang namanya kebenaran itu selalu menang insya Allah ya. Buktinya sekarang insya Allah itu Ustadz Mizan aman aja insya Allah ya. Atau Ustadz kita walaupun dianu tapi nggak ada yang sampai di penjara ya, karena kebenaran itu pasti akan menang ya. Buktikan teman-teman sekalian, itu biasanya orang-orang yang mempermasalahkan itu adalah orang-orang yang memang benci ya, benci. Nah kayak kemarin masalah wayang itu kan Ustadz Khalid yang dilaporkan, yang ngelaporin sekarang nggak diterima laporannya, ya. Justru karena kita semakin menggebu-gebu, akhirnya mereka pun semakin berupaya untuk menampakkan apa yang mereka yakini, ya kan? Kayak kemarin yang masalah tendang sesajen, ya kan? Nah itu akhirnya mereka berupaya untuk melakukan sesajen 1000 sesajen kalau nggak salah, tapi untung itu nggak jadi ya, karena akhirnya terkadang kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak bijak hingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu loh. Makanya mengingkari kemungkaran itu ada kaedahnya, cuman nggak dibahas di sini karena pembahasan masalah mengingkari kemungkaran, kaedah-kaedahnya itu bisa setebal gini kitabnya. Ada namanya kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tebalnya segini. Itu membahas tentang kaidah bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Intinya kalau mengingkari yang mungkar itu tidak boleh dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau yang semisal. Ya, tapi bagaimana caranya mengingkari kemungkaran itu dengan menghilangkan kemungkaran dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau yang semisal. Atau kalau ada kemungkaran yang muncul maka lebih ringan gitu kan, lebih ringan. Nah, seperti itu. Ya, kalau mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar itu enggak boleh. Ya, Anda gambarkan. Pemerintah misalnya zalim ya, melakukan kemungkaran. Kemudian antum ingkari dengan unjuk rasa, ya, demo, akhirnya akan nimbul kemungkaran yang lebih besar. Ya gara-gara antum unjuk rasa, nutup jalan, bakar ban gitu kan, merusak fasilitas umum. Nah, orang yang pengen ke rumah sakit misalnya ambulan nggak bisa, akhirnya
Kadang ada yang mati tengah jalan atau darah ditumpahkan. Ya, misalnya kan gara-gara unjuk rasa banyak yang kena tembak dan semacamnya. Itu kan kemungkaran yang lebih besar. Karena ingin mengingkari kemungkaran yang derajatnya lebih kecil tadi, dan itu haram hukumnya. Ya, makanya nggak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan menimbulkan mungkar yang lebih besar atau yang semisal. Kalaupun harus ada kemungkaran yang timbul, harus lebih kecil kemungkaran tersebut. Kalau bisa jangan ada kemungkaran yang timbul ketika mengingkari yang mungkar tadi. Wallahu alam. Ya, intinya jangan sibukkan diri antum dengan hal-hal seperti itu, isu-isu kayak gitu itu udah cuek. Ya, dunia maya itu emang seperti itu isinya. Iya. Iya. Nah, biarkanlah ustadz-ustadz yang menyelesaikan itu ya, teman-teman ya. Kayak misalnya Ustadz Khalid itu punya timnya sendiri, Ustadz Mizan itu punya timnya sendiri. Siapa nanti mereka yang menyelesaikan secara hukum. Kita nggak usah ikut-ikutan nimbrung. Ya, akhirnya akan semakin keruh dan itu akan menimbulkan masa mereka semakin keluar, semakin berani menunjukkan diri. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, dan itu lihat ya, itu benar itu. Antum tahu, karena ada orang Lombok ya. Waktu itu sebenarnya asalnya itu teman-teman itu sebelum Ustadz Mizan dipermasalahkan itu sebenarnya udah ada masalah. Masalahnya apa itu? Awalnya itu ada pemilihan kepala desa kalau nggak salah. Kepala desa yang yang menang ini adalah yang apa namanya care istilah kita, yang nggak bermasalah dengan teman-teman yang sudah ngaji ya. Jadi dia nerima. Nah, yang kalah ini membuat provokasi. Wah, akhirnya muncullah isu Wahabi itu musuh Islam, Wahabi itu antek-antek Yahudi. Ketika demonya bakar masjid Wahabi, jangan biarkan Wahabi ada di Indonesia. Itu sebelumnya. Ya, kemudian akhirnya ketemu video Ustadz Mizan, itu dinaikkan lagi dan itu menjadi provokasi. Nah, itu kan kemudian banyak teman-teman yang juga di situ waktu itu apa namanya ikut terpancing, akhirnya ada pembakaran di pesantren, mobil dibakar apa akhirnya gitu. Jadi karena awalnya memang dari dunia maya itu. Ya, makanya kita jangan ikut-ikutan dalam hal seperti itu. Ya. Biarlah nanti ustadz-ustadz orang-orang yang di atas kita itu yang menyelesaikannya. Adapun kita maka lebih baik diam, nahan diri dan banyak-banyak berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ya para dai-dai kita supaya tidak diganggu dan disakiti oleh mereka. Ya, kalau masih harta dunia, mobil, motor, rumah dihancuri nggak masalah. Tapi jangan sampai mereka bertindak melampaui batas, dalam artian kalau bayangkan bila ustadz yang dilukai sampai dibunuh, kan ahli ilmu itu jarang. Betapa ruginya kita kehilangan ustadznya. Tapi kalau masih bertindak hanya sekedar membakar mobil apa, itu enggak terlalu penting, urusan dunia gitu kan, urusan dunia. Jadi kadang ada, wah saya harus bela ustadz, siap mati gitu kan, pergi ngelawan gitu kan. Itu justru itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dan itu pernah terjadi ya, pernah terjadi dulu. Ya, dulu itu pernah terjadi sampai akhirnya masyarakat pernah di Lombok itu masyarakat kumpul itu sempat sampai ingin membakar orang yang tadi itu ya, karena ingin membela ustadz ya, akhirnya jadi apa ya, pahlawan istilahnya ya, maju gitu. Nah, mana orangnya ini hampir dibakar kalau enggak diselesaikan dengan cara yang baik-baik itu akhir. Makanya janganlah kita tersibukkan dengan hal-hal semacam itu. Sibukkan diri kita dengan ilmu, belajar ya, dan beramal ya. Adapun isu-isu kayak gitu itu enggak penting teman-teman, enggak nambah iman ya kan, justru menambah apa, menambah beban pikiran ya, justru akan menambah mudarat bagi kita. Makanya jangan pikirkan hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.